Halo teman-teman, apa kabar di pagi ini? Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah. Saya
Shalom, selamat pagi teman-teman. Sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Diminta semuanya berdiri, kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Pelka Anak Gemis Jemaat Bukit Kasih Eneratu Tahuna di saat ini kiranya hanya mau tertabis demi nama Allah Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kembali kita puji Tuhan dengan menyanyi Ku Dicipta Mulia dan Kami Anak-anak Terang.
kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyanyi "Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku". Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Mary. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar semuanya hari ini? Dahsyat dan luar biasa, amin. Nah, di saat ini kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan di saat ini, semua duduk dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Pujian dan syukur
kami sembahkan kepadamu Tuhan. Atas penyertaan-Mu, kami pun boleh beribadah di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami pun akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan sebentar, itu pun akan menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 37. Kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi Kejadian pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Untuk itu adik-adik sekalian diminta berdiri. Kita mulai dari judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan cerita yang terdapat pada pembacaan kita tadi, Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub, di mana dua bersaudara ini pernah bertengkar, namun pada akhirnya mereka berdua boleh berdamai. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Jubah Indah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub ini dikaruniai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Masih ingatkah nama anak-anak Yakub? Coba siapa yang masih ingat nama dari anak-anak Yakub? Iya, yang tertua kita mulai dari Ruben, terus Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ya, semua pasti masih ingat. Tetapi dari semua anak-anaknya ini, yang paling dikasihi adalah Yusuf. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub? Ya, karena Yusuf lahir waktu Yakub sudah tua.
Selain itu, Yusuf anak yang baik dan penurut kepada ayahnya. Karena Yusuf adalah anak yang baik dan penurut, maka Yakub membuatkan Yusuf jubah yang sangat indah dan mahal. Hal ini membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf, sehingga tidak ada yang mau menyapanya. Suatu hari Yusuf bermimpi dan ia menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya itu, di mana Yusuf melihat dalam mimpinya ada 11 ikatan gandum milik saudara-saudaranya. Sujud menyembah ikatan gandum Yusuf. Kemudian kembali lagi Yusuf bermimpi, melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah dia. Adik-adik mendengar mimpi Yusuf ini, saudara-saudaranya tambah marah karena mereka pikir mereka suruh menyembah Yusuf. Tetapi ayahnya tahu dan menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kalau itu adalah mimpi dari Tuhan, itu adalah masa depan Yusuf. Itu adalah cita-cita Yusuf akan menjadi orang yang berhasil. Yusuf akan menjadi pemimpin. Dan Yusuf percaya itu semua. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dan akan membuat dia berhasil. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu hari Yusuf disuruh oleh ayahnya mengirim makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf pun taat, walaupun dia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak suka kepadanya. Begitu Yusuf sampai di sana, saudara-saudaranya berniat untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben, saudara Yusuf yang paling tua, berkata, Jangan bunuh dia, kita masukkan saja dalam sumur. Ini adalah rencana dari Ruben supaya dia bisa menolong Yusuf dan membawanya kembali kepada ayahnya. Begitu Yusuf datang, Yusuf menyapa saudara-saudaranya dengan ramah. Tetapi mereka malah bersiap untuk menangkap Yusuf. Jubah Yusuf direbut. Kemudian Yusuf ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur yang dalam dan tidak berair. Nah, di sana Yusuf pun berkata dalam hatinya, "Kenapa kakak-kakakku sangat jahat kepadaku?" Tak lama kemudian lewatlah pedagang dari Arab. Lalu saudara-saudara Yusuf menemui mereka dan menjual Yusuf. Yusuf pun dibeli dan dijadikan budak untuk dijual ke Mesir. Nah, adik-adik, kita bisa bayangkan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Kira-kira mimpi Yusuf untuk jadi pemimpin bisa tercapai atau tidak? Sesampai di Mesir, Yusuf kembali dijual kepada salah satu pejabat kerajaan Mesir, namanya Potifar. Yusuf pun bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Karena Yusuf rajin dan taat, Yusuf pun diangkat menjadi pemimpin budak yang bertugas
mengawasi semua budak yang bekerja di rumah Potifar. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuan Potifar sangat sayang kepada Yusuf karena dia rajin, taat, dan baik hati. Sekalipun Yusuf tidak tinggal di rumahnya, Yusuf tetap bisa menjadi contoh yang baik. Dia taat, rajin, dan baik hati. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan bahwa cita-citanya akan tercapai. Makanya Yusuf pun tidak putus asa. Dia tekun bekerja sambil berdoa. Dia yakin suatu saat cita-citanya, impiannya akan menjadi kenyataan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui cerita kita di saat ini, kita diingatkan bahwa kita ini adalah kesayangan Tuhan. Sama seperti cerita kita tadi, yaitu Yusuf, kesayangan ayahnya Yakub. Nah, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tetap menolong, menyayangi, pun memberkati kita? Apa yang harus tora mau beke? Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti Yusuf yang tetap setia walaupun dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Kita pun tidak boleh malas, harus tetap rajin dan taat. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke gereja. Kalau ada masalah, berdoa kepada Tuhan dan jangan menyerah, sehingga semua yang terbaik akan Tuhan berikan bagi siapa yang setia dan taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimanakah kisah kehidupan Yusuf selanjutnya? Kita akan sambung dan mendengarkan cerita selanjutnya pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara bunyi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi sungguh sukacita. Yesus
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami anak-anak-Mu. Sehingga di pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama di saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengar bersama akan mengajarkan kami untuk kami bisa mengasihi sesama kami dan kami selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Sehingga kami terbentuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah wabah COVID-19 akan segera berlalu agar kami bisa kembali beribadah bersama, bersekolah, bahkan bisa bermain bersama. Tuhan Yesus, kami pun tetap menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati gugus tugas dalam pencegahan dan pengobatan virus corona, beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka bisa bekerja sama dalam menangani wabah COVID-19. Kami berdoa bagi orang tua, teman-teman, kakak-kakak pengasuh, kiranya Engkau memberkati semua apa yang dilakukan setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini lewat persekutuan kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan yang boleh terkumpul di saat ini agar berguna baik bagi penata layanan kasih-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Teman-teman, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Diminta semuanya kembali berdiri, kita menyanyi Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dipeliharanya, jaga selalu
Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan dulu kembali, ibadah kita selesai. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia.